Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini kami akan membahas setelah jadi runner-up musim lalu, masih layak Arsenal disebut underdog? Polemik Kylian Mbappe dan PSG, sudah waktunya Mbappe pergi dari Paris? Hari Supporter Nasional, ada harapan apa untuk supporter Indonesia? Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu terkini lewat opini dan counter opini. Seperti biasa bersama gue Mutia Wiro Sastro dengan rekan-rekan saya di sini. Halo. Gimana? Baru mulai udah ketawa. Apa yang ditertawakan? Silakan lanjut. Klub kita. Kita jangan. Iya, makanya. Jadi bahan tertawaan. Kok masih layak? Oh, abis dengar opening tadi ya. Iya. Ini karena langsung aja ya, cut to the chase. Iya. Karena lagi seru-serunya di beberapa hari ini. Sebenarnya sih kita nggak bisa bilang echo chamber ya. Padahal soalnya medsos kita aja. Iya, benar. Tapi emang orang lain banyak kok yang membahas dan lain-lain. Betul. Yang penting isunya. Pro dan kontra sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, namanya opini dan counter opini. Oh benar, itu perlu di sepak bola. Kita membahas lagi seru-serunya Arsenal yang sebenarnya kalau kita lihat nggak beberapa lama lalu 30 pekan menjuarai atau paling tidak ada di top of the league ya. Menjuarai. Top of the league. Aduh, saya tuh kepleset terus ngomongin. Ini yang gue bilang, semua fans Arsenal tuh gak bisa digeneralisasikan. Gak bisa digeneralisasikan ya. Gak bisa. Iya. Oke. Iya. Katanya kalau Arsenal gagal gitu ya, kalau Arsenal gagal menjuarai Premier League ya lo gagal sepanjang musim. Dan tapi lo nggak bisa disebut sebagai underdog lagi gitu. Nah jadi kan pro kontranya demikian. Menurut lo gimana Zi? Lo bisa mengulang secara general opini lo di Twitter apa sih Zi sebenarnya? Jadi udah nggak bisa lagi dibilang underdog. Yang sebenarnya menarik kan adalah klaim bahwa sebenarnya gini, gue ngerti jadi fans Arsenal tuh kayak serba salah. Lu mau di puncak, lu sombong salah. Lu di puncak mau coba rendah hati, salah. Pertanggungjawabkan dulu. Salah juga kan. Gue mewakili. Kalau gue bilang, tapi panggungnya di sini. Tapi ada juga fans Arsenal yang bilang, oke, biar bagaimanapun kami adalah underdog. Maksudnya apa gitu? Yang gue rada nggak ngerti itu kayak gitu. Oke, underdog itu kalau yang gue lihat underdog itu adalah Leicester di 2015-16 di mana semua orang doesn't give them a hell of a chance. Di mana mereka hanya 3 musim sebelumnya itu lolos dari degradasi hanya dengan beberapa poin. Terus mereka menjadi juara. It's a one hell of an underdog story. Tapi apakah a story of an underdog itu adalah soal tim yang dalam setiap musimnya sejak 2018 Stan Kroenke mengambil penuh kepemilikan Arsenal. Itu belanja setiap musimnya belanja 100 juta. Satu tim yang dalam beberapa tahun terakhir melengkapi timnya dengan pemain-pemain yang pernah menjadi juara Premier League dalam diri Zinchenko lah, Gabjes lah. Barusan mendatangkan pemain yang jadi pencetak gol di final Liga Champions 2021 ya. Terus habis itu melengkapi tim itu dengan kehadiran seorang pemain yang menurut saya sangat-sangat bagus sekali dalam diri Declan Rice. It's a leader. Maksud gue, it's not an underdog karena emang mereka itu they are contenders gitu. Kalau lu underdog artinya lu merendahkan what they achieved last year. Okay. Karena menurut gue benar kalau kata Mutia juga di Twitter kan ketika Mutia ditanya awal musim itu peringkat 5 kan? Betul. Iya kan? Dan itu ini emang benar dia ngomong. Finish top 5 pun juga di olok-olok gitu nggak mungkin lah gitu. Tapi oke, boleh. Gimana Pak? Sebelum ini terlalu jauh, gue pengen balik lagi ke Mutia. Oke. We love Mutia segala macam. Oh, definitely. Katanya Mutia harus di tengah-tengah. Harus di tengah. Tapi dia cuman Pak. The question is not over, not finished. Arsenal underdog compare to who? Iya, tim-tim lain lah. Kalau compare to Man City, yes, they are underdog. But compare to the rest, we're much better. Iya. Ya udah, jadi kalau di compare sama City, underdog. Semua tim underdog. Ya kan? Mau pembeliannya, mau beli ada 2 Mbappe, ada 2 Declan Rice, ada 3 Havertz sekalipun, it's still underdogs. But compare to Arsenal, Man City, Man United, Chelsea, Liverpool, Arsenal much better. Itu harus disetujukan. Dan bahwa Arsenal bahwa musim depan diunggulkan menjadi contender based on apa yang dilakukan musim lalu, yes. Gue setuju. Kalau di compare sama City, Arsenal underdogs. It's
udah jelas gitu. Kalau lu bilang bahwa musim depan Arsenal unggulan even di depan Man City, it's naif. It's naif. Kalau di-compare sama sama MU dan lain-lain, apalagi tadi Tottenham, even Chelsea, ya Arsenal still bukan underdog, contender. Cuma kalau dibandingkan City baru. Iya, contender. Dan ini sebenarnya bahwa mindset Arsenal juga mulai sekarang harus bisa diubah dikit sih kalau gue bilang. Cycle Man City lagi berubah. Betul. Pertama dia kehilangan Pep, kehilangan Gundogan. Jadi maksud lu City melemah? Oh iya pastilah. Gundogan itu jiwanya timnya Guardiola. Pemain pertama yang dia beli, gelandang sentral dari permainan City yang dia punya. Dalam beberapa tahun terakhir mereka kehilangan Aguero, mereka kehilangan Aguero, melemah menguat. Fernandinho, mereka banyak leadership yang begitu kehilangan nama-nama yang sebut tadi, mereka baru justru juara Liga Champions. Tapi itu karena quality of opposition. Quality of opposition, jadi nggak ada alasan buat musim depan kehilangan power. Nah, mungkin makin kuat. Yes. Ya kan? Tapi gini, menurut gua Arsenal kemarin persaingan juara musim lalu, Man City juara juga terbantu dengan Arsenal selip. Ya betul. Yes, kan? Itu kan. Ya. Mereka City juara bukan karena mereka menang berapa tuh lawan Arsenal di Etihad ya. Itu mereka juara karena Arsenal kan kepleset di 3 game krusial itu. Justru di game-game krusial yang lu setuju sama gue pernah nulis di sosial media bahwa kalau sampai City juara bukan karena City yang jago tapi karena Arsenal kepleset. Argumen lu tadi begitu kan? Iya, itu one of the reason. One of the factors Kalau di Premier League. Iya, makanya Premier League karena Arsenal Liga Champions Arsenal enggak. Berarti kan karena City-nya enggak begitu oke karena emang si Arsenalnya kepleset. Ya berarti kan emang Arsenal musim lalu ya enggak sebagus itu juga dong. Bagus, we're great, but di satu yang sama tim-tim lain juga lagi. Iya, tapi lu nggak bisa ngeklaim diri lo underdog dalam artian underdog. Betul, karena kalau underdog sebenarnya gini, sebenarnya kan melihatnya tuh harus negasi banget kayak kalau di netizen sekarang kan kalau nggak underdog ya harusnya juara dong. Ya, kan sebenarnya nggak gitu. Enggak. Underdog itu di hadapan siapa? Exactly. You can be a title contender without being an underdog. Underdog itu kan even lu better atau worse. Lu better than who, worse than what? Enggak gitu dong. Kalau misalnya lu bujuk Declan Rice untuk datang ke Arsenal dengan menolak Manchester City kan lu nggak akan bilang ayo datang. Tapi kita masih di bawah City loh. Enggak. Karena kita mau yang mediocre aja gitu. Kita masih di bawah City loh. Kayaknya Arsenal nggak ngomong begitu pun semua orang event agentnya Declan pun tahu bahwa Arsenal datangin Arsenal dengan harapan lu datangin Declan Rice dengan harapan akan menjadi We're building. But at this moment kita masih ada di belakang City lah. Naif kalau kita bilang kita udah satu level sama City atau kita mungkin di atas City, enggak. Karena gini, kalau soal squad kita bahas misalnya sekarang kan, lu mungkin nggak ganti Jesus sama Haaland, enggak. Lu ganti Saliba atau Gabriel sama Des. Ke depannya. Iya, squad enggak based on squad aja. Dia sama Saliba mungkin enggak. Head to head. Based on pemain aja udah jauh. Oke. Singkat aja, Arsenal saat ini dibandingkan Invincible kira-kira masih bagusan mana? Di saat ini ya, current Arsenal ya. Ya gue sih jauh Invincible. Masih di Invincible. Masih ada Vieira dan gimana? Some of ya karena faktor-faktornya? Kalau gue Ljungberg sama Saka gue masih Bukayo Saka. Yes. Iya, no. Gila, ya. Kenapa? Loh, Bukayo Saka gue lebih all rounder dibandingin Ljungberg. Buat gue ya. Terus ya buat gue beberapa pemain masih lebih baik dibandingkan Invincible. Cuman kalau secara kolektif Invincible. Oke, segmen 2 kita akan bahas hal lain. Kalau nggak bisa habis Pak. Satu program kita akan bahas Arsenal terus kalau nggak diberhentikan. Kita akan kembali di segmen 2. Tetap bersama kami di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Segmen kedua kita akan membahas topik lainnya beranjak dari Arsenal ya. Kita akan bahas tentang PSG lawan Mbappe yang kontraknya akan habis bentar lagi 2024 ya kan, dan ada santer terdengar remarks ya dari Mbappe bahwa secara tim udah nggak tune in lagi dan sebagainya. Guys, player power, club power. Sebenarnya ini apakah kejadian Ronaldo terulang lagi di MU? MU-nya Ten Hag? Gak usah bawa MU dulu lah, kita biar bijak. Cuma gini, buat gue nggak melihat ada yang salah dari Mbappe. Saat seorang pemain memutuskan untuk nggak memperpanjang kontraknya, dosanya di mana? Salahnya di mana gitu? Berarti kan simpel bahwa dia nggak nyaman dengan klub ini, dia nggak nyaman dengan manajemen tim ini, dia nggak melihat bahwa visi dia sesuai dengan visi klub. Ya udah dia memutuskan untuk cabut gitu. Dan kondisinya sekarang udah setahun sebelum kontrak selesai dan klub justru memposisikan bahwa
lo harus perpanjang sekarang atau kalau lo nggak perpanjang kita jual kepada highest bidder lo. Oke. Ya buat gue kan ini lawak gitu bahwa ini poor manage club gitu buat gue ya, bahwa PSG punya duit bukan hal baru bagi bukan PSG, hal baru iya. buat PSG gitu. Zaman Leonardo juga begitu. Iya, dari dulu. Cuman buat gue ini buat kalau gue dipilih powernya tim Antara Mbappe klub atau tim gitu PSG, gue tim Mbappe karena gue nggak melihat ada yang salah dari Mbappe di sini, bahwa dia memutuskan untuk nggak lanjut, ya udah salahnya di mana gitu. Tapi lu juga maksudnya keluar dengan intensi bakal burning bridges karena Iya. Mbappe juga bilang PSG ini udah tim yang terpecah gitu. Maksudnya kenapa emang harus begitu Salah atau nggak? menurut lo Sebenarnya sendiri? susahnya memang PSG communications-nya kan juga agresif banget ke Mbappe kan. Pemain yang katanya bakal jadi the centerpiece of the project, tapi abis itu ternyata apa yang mereka lakukan setelahnya jauh dari apa yang dijanjikan gitu. Dan kalau kita lihat juga ini sih media-media Prancis, RMC dan Maxifoot gitu-gitu udah melaporkan kalau memang Emir Qatar sendiri yang udah nggak suka Mbappe ada di sana. Maksudnya emang this is ini ya position yang mungkin semua klub nggak ingin ada di posisi ini karena sebenarnya mereka punya Mbappe, pemain yang kalau menurut CIES Football Observatory itu dia pemain yang punya valuation tertinggi di dunia ya, setelah Vini Junior. Dia sebenarnya bisa di marketable, marketable dia gede sekali, dia bisa menjual jersey dan lain-lain. Nomor 3 tapi Bukayo Saka bukan? enggak sih. Lo berharap banget sih Bukayo Saka gitu. Sorry. Oh. Siapa tahu Declan Rice nanti di. Iya. Siapa tahu. Thank you. Cuman ya kalau kita lihat Mbappe punya sampai 30 Juli ya untuk memperpanjang kontraknya. Jadi emang ini tarik-tarikan aja nih siapa yang nyerah duluan, siapa yang jatuh duluan, siapa yang ngalah duluan. Keduanya makin agresif di media, omongan-omongannya udah nggak kontrol, nggak kesensor lagi. It just proves that PSG emang broken club dan sangat disayangkan sekali karena ketika Qatar dan si QSI datang harapan buat sepak bola Prancis dan lain-lain itu besar. Tapi ternyata yang terjadi ya the golden boy of French football malah disia-siakan ya. Salah mereka juga pada awalnya bilang bahwa ayo kamu central of this project, you can control ya basically pelatihnya siapa, pemainnya siapa, tapi habis itu they cancel it dengan cara yang mereka lakukan. Di lu kalau jadi Al Khelaifi apakah lu baiknya melepas Mbappe sekarang lagi timnya maksudnya at least masih kondusif, masih bisa jalan gitu ya, atau nanti aja tapi ya gratis? Gue bakal biarkan dia cabut sekarang. Karena kalaupun dia stay di PSG, gue justru melihat dia bakal memberikan yang terbaik sih. Bahwa justru karena mumpung masih ada duitnya, masih ada harganya, ya sekarang gitu. Walaupun kondisinya, ini yang bakal terjadi ya, bahwa kondisi ini siapa yang paling seneng? Madrid. Florentino Perez, dia bakal lihat dari jauh, oh ya udah lu ribut deh lu semua gitu kan. Gue aja di gitu. murah gitu. Mau pergi nanti atau sekarang, gue yang bakal menang gitu. Cuman kondisinya Madrid, kalaupun nanti pada akhirnya si Mbappe memutuskan bahwa gue akan cabut, gue gak akan stay. Madrid sadar bahwa oke, lo nilai lu berapa sih, 150 juta ya kan? Karena ya dia kontrak tinggal setahun lagi, di umur dia berapa? Di umur 23-24. Lain cerita kalau kontraknya masih 3 tahun. Dengan kondisi seperti itu, PSG bandingnya berapa? 150. Tapi Madrid bakal datang, enggak. Gue tahu lu pengen 150 plus wages, plus commission, plus fee, plus add-on. Gede banget. Yes, bonus. Tapi Madrid bakal datang dengan 100 all in. Daripada musim depan lu udah enggak dapat apa-apa. Sekarang Madrid adalah klub yang Mbappe pengenkan. Dan klub yang mampu mendatangkan PSG juga mendatangkan Mbappe. Nggak ada lagi klub lain selain Madrid, dan juga yang Mbappe pengen datangin selain Madrid. Jadi Madrid tinggal stay di belakang. Benar-benar nggak ada kompetitor lain. Atau kalau dari cara permainan atau dari sisi manajer yang bisa contain seorang Mbappe. Oh itu debatable, banyak mungkin Pep Guardiola juga masalahnya bisa. Si mungkin Madrid Arteta juga itu bisa. Kan kemarin baru keluar 100 ya untuk Bellingham. Jadi dalam satu window mereka keluar 2 kali 100 tuh sangat jarang unlikely. Jadi mereka pasti lebih ingin nunggu berikutnya. Dan itu sebenarnya yang kalau di laporan Prancis juga si Mbappe tuh pinginnya kayak gitu. Lu mau taruh gue di bench nggak apa-apa. Lu mau gue nggak dimainin nggak apa-apa. Ini akan terlihat apakah klub atau Mbappe yang akan blink duluan ketika Paris jalan ke Tour Jepang. Iya, jadi kita akan lihat siapa yang akan Paris guys jalan ke Tour Jepang. Jadi akan ketahuan. Bisa jadi Mbappe nggak dibawa ke situ. Kalau dia nggak dibawa, artinya udah jelas. Dan Mbappe sendiri bilang udah biarin aja, gue tetap duduk di bench. I don't care. Pokoknya tahun depan I will go out for free.
Dan kalaupun gue jadi PSG, gue bakal mendapatkan uang dari si Mbappe ini untuk rebuild the team. Cari pemain depan, Randal Kolomwani atau siapapun, ini tengah juga diperbaiki. Tapi kalau Mbappe-nya nggak mau keluar, nggak ada duit itu. Makanya jadi daripada lu maksa buat tahun depan cabutnya, kenapa nggak sekarang kita ada pembeli yang datang, kasih aja gitu, masih ada duitnya untuk kita rebuild the team. Dan secara kondisi tim juga, ini Luis Enrique baru datang. Luis Enrique baru datang, berharap tim ini United, misalnya bukan MU, misalnya United dalam kondisi bersatu. Bersatu lagi ya. Iya, ini berarti lu setuju bahwa ini juga mempengaruhi locker room talk juga ya dengan adanya desas-desus kayak begini gitu. Orang protes dan nama-nama senior juga. Artinya ini bukan kondisi ideal bagi Luis Enrique, bagi PSG, bagi Al Khalifi dan tentu saja untuk Mbappe. Dengan punya konflik-konflik kayak begini ya. Yes, kalaupun harganya murahan dikit ya mungkin Arsenal swoop in, cuman ya siapa yang mampu memberikan gaji hampir 1 juta pound sterling sepekan selain Madrid mungkin. Secara kebutuhan pun juga nggak ada kebutuhan tim-tim lain untuk punya player pasti seperti Mbappe untuk sih posisi gitu. Pemain yang bisa masuk di mana juga cuman where's the money? Fulusnya Al Khelafi, Al Khelafi. Saudi money. Iya, Qatar money. Qatar money. Sorry. terus kalau dari kalian sendiri sebenarnya Mbappe sekarang di timnya sekarang di PSG. Kalau antara mereka sendiri sebagai permainan satu tim gitu, apakah memang baiknya ini kalau kita set aside soal uang gitu ya, apakah memang baiknya dia stay atau emang kalau udah dengan kayak gini posisi kalau gue pribadi cabut ya, maksudnya udah nggak sehat secara tim gitu. Kalau buat gue ini bakal nanti dicadangkan, tadi yang kayak Virzi bilang ini bakal nggak perform luar biasa gitu. Apalagi Mbappe ini kan mi gitu, dia targetnya adalah Ballon d'Or, terus gelar-gelar individual gitu. Dan gue nggak lihat bakal bisa dideliver dari tim PSG yang ini, di mana musim lalu aja pun sejauh ini rely on Messi banget kan. PSG sekarang nggak ada Messi, Neymar juga gue nggak lihat bisa perform banget gitu. Jadi ya buat gue cabutlah. Mbappe kemanapun Anda pengen cabut. PSG rebuild atau gimana? Harusnya jadi pergi sekarang dapat duit 100 150 rebuild the team. Oke. Habis ini kita akan bahas sepak bola dalam negeri nih karena hari supporter nasional ya akan datang sebentar lagi. Jadi kita akan bahas selanjutnya di segmen ketiga, tetap bersama kami di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Di Injury Time kali ini kita akan membahas 12 Juli lalu diperingati sebagai Hari Supporter Nasional sejak tahun 2000 nih guys. Nah kalau kita bahas supporter, apalagi supporter Indonesia ya, kan supporter sering dikaitkan sebagai main ke-12 di tim sepak bola. Kenapa sih? Itu asal muasalnya dari mana sih? Ataukah memang istilah yang bergulir aja? Atau gimana? Silakan jurnalis. Bapak jurnalis gimana Pak? Ya. Apa? Enggak loh. Kenapa disebut pemain ke-12? Apakah memang seberpengaruh itu? Gini, kalau karena supporter fans itu adalah wajah dari klub. Buat gue ya, wajah dari klub. Apa yang coba ditawarkan oleh klub kepada publik itu biasanya dijawantahkan lewat supporternya. Misalnya nih klub luar dulu aja ya, nasionalnya sama Virzi deh. Millwall, klub seperti apa? Ditunjukkannya lewat supporternya gitu kan. Keras nih gitu. Ada klub-klub yang emang ramah gitu kan. Contoh misalnya kayak Wimbledon ditunjukkan sama supporternya gitu. Jadi biasanya itu supporter adalah wajah dari sebuah klub. Wimbledon MK Dons. Itu saingan. Beda ya makanya. Iya makanya. Pindah klub itu kan sekarang jadi masalah tuh. Iya makanya. Jadi Wimbledon yang baik, MK Dons jadi yang jahat kan. Ya itu cerita lah. Cuman pentingnya supporter bagi sebuah klub ya sangat amat penting gitu, karena mereka selain menjadi wajah juga menjadi ukuran apakah klub ini sukses atau enggak. Contohnya di Spanyol, Madrid misalnya, ada apa tuh namanya yang satu komunitas supporter ini bisa menentukan jalannya sosios laju dalam sebuah klub tersebut. Jadi perannya justru lebih penting nih atau dilibatkan dalam laju jalannya sebuah klub ini gitu. Artinya bahwa peran supporter ini sangat amat penting, dan peran menjadi pemain nomor 12 ini kita bisa lihat dari klub-klub seperti kayak Liverpool, klub-klub tradisional dalam artian yang udah lama, Aston Villa gitu, yang benar-benar dekat dengan supporternya, Nottingham Forest, yang bisa melibatkan bahwa stadion ini sangat amat berbeda saat supporternya full. Makanya Arsene Wenger bilang, Ferguson bilang, lu bisa menang di mana aja tapi lu sulit menang di Anfield, karena benar-benar supporternya benar-benar menjadi pemain ke-12. Jadi kayak
kenapa disebut pemain 12? Kayak kayak nggak fair nih. Iya. Kita 11 orang lawan 12 orang gitu yang kenapa pada akhirnya menjadi disebut pemain ke-12. Dan juga let's be honest sebenarnya Kalau ke Etihad Apa? sama aja Etihad. sama nggak? Pengalaman Anda di Etihad gimana? Soalnya kalau pengalaman saya di Etihad Iya. menyenangkan. Gitu ya. Nih kalau kita tarik garis lurus ke sepak bola Indonesia tadi seperti yang Aldi bilang ya stadion penuh ya eventually sebenarnya let's be honest urusan ya revenue lagi-lagi kan Oh ya. iya pasti kalau itu. Sepak bola Indonesia sih gimana menurut lo? Sebenarnya kan kekuatan kita itu ada di supporter. Jadi ketika di Inggris dulu gue juga nunjukin ke temen gue yang orang lokal, lu kalau nonton di stadion di sini kan ya hening lah ya. Dibandingin gue tunjukin kayak stadion di mana stadion kita, gue tunjukin video Brigata Kurva Sud betapa mereka luar biasanya dalam mendukung tim. Itu adalah sisi positif dari negara kita lah, negara kita dan negara kita yang sebagai supporter dikatakan kita negara supporter. Tapi memang kita luar biasa banget dukungannya. Misalnya kemarin PSM main di stadion mereka ya kalau nggak salah di Parepare atau di mana. Pokoknya jaraknya jauh banget dari Makassar. Tapi mereka tetap datang, tetap mendukung tim 140-an lebih kilometer setiap pertandingan pasti ada. Itu sebenarnya yang kita juga membuat Indonesia lebih daripada region-region lain ya di sekitar kita ya, bahkan dibandingin dengan Malaysia, dengan Thailand kita masih lebih kuat lah pasti. Ya. Karena kecintaan kita terhadap daerah kan juga besar sekali dan supporter itu kan juga adalah cerminan dari local communities kita, communities lokal kita terlihat sekali, tercermin sekali dalam dukungannya kepada klub-klub daerah mereka. Makanya ini yang bikin susah beberapa klub yang pindah home base kayak Rans misalnya, mereka pindah kemana tanpa penonton, mereka keluar dari Cilegon nggak bisa, mereka detach dari supporter mereka yang ada di sana dan sekarang ya kesulitan untuk mencari fanbase baru itu dan inilah yang membuat menurut gue ya supporter Indonesia masih yang terbaik di Indonesia. Oke. Di momen kali ini pun kita juga nggak menampilkan topik ini ya usut tuntas Kanjuruhan gitu ya. Menurut kalian dengan adanya laga-laga dunia yang juga bakal bertandang ke Indonesia gitu ya U17, Piala Dunia juga begitu. Apakah ini juga jadi sarana yang tepat gitu untuk menyuarakan lagi begitu? Dengan laga-laga yang di tentu Indonesia. kalau soal itu kita nggak bisa menampik bahwa ini harus usut tuntas gitu. Ini nggak ada alasan mau ada World Cup atau enggak ya proses harus tetap berjalan lah. Apalagi ada nama supporter di sana gitu. Tagih janji terus. Untuk menyuarakan itu menurut lo akan jadi blurring nggak dengan maksudnya selebrasinya laga dunia ada di Indonesia gitu atau nggak apa-apa tetap namanya usut tuntas ya harus usut tuntas. Iya, kita nggak bisa menuntut semua hal dipilih mana yang harus diprioritaskan selagi bisa berjalan berbarengan kenapa tidak? Ya. Oke, harapannya guys singkat aja nih untuk sepak bola Indonesia dan supporternya gimana ke depannya? Ya pasti lebih erat, lebih solid dan memberikan yang terbaik bagi tim mereka masing-masing dan dengan itu ya kebersamaan. Harapan gue sih yang kita pernah omongin di sini bahwa Indonesia pakai sistem conference aja lah. Jadi kesian supporter dari Papua jangan sampai ke Barat dan Timur. Iya, Barat dan Timur. Kesian karena supporter yang tadi dibilang sama Firzi jauh jaraknya kesian. Kita akan kembali di The Counter Press episode berikutnya ya guys. Masih bersama kami di The Counter Press. Thank you so much for watching. I'll see you next week. Bye.